selanjutnya kita akan menyaksikan program Wira Usaha Kreatif, di mana produk keramik Bali yang sudah merambah mancanegara. Namun sebelumnya, saya mengajak Anda untuk menyimak liputan kali ini. Keramik ini seolah hanya terlihat sebagai hiasan saja. Bentuknya unik dan indah. Warnanya yang menarik membuat kita enggan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Sesekali memindahkan dari tempatnya mungkin untuk hiasan ruangan saja. Produk buatan tangan milik Bagus Sastrawan ini mampu memikat hati siapa saja yang melihatnya. Tidak hanya pecinta pernak-pernik seni dekorasi, tetapi juga kolektor yang menyukai produk keramik sebagai kelengkapan meja makan. Pembuatan keramik tableware yang terbilang tidak mudah ini menjadikan harganya berkelas sesuai dengan proses pengerjaannya yang syarat dengan nilai keindahan. Bentuknya terkadang asimetris, dan warna-warninya yang menggoda, pantas keramik ini punya nilai lebih dan artistik. Pangsa pasar yang sudah merambah mancanegara mendukung maraknya persaingan keramik tableware import yang harganya terbilang jauh lebih murah. Namun kualitas yang handal, kreativitas dan inovasi produk menjadi kekuatan Bali Keramik untuk tetap eksis memproduksi kerajinan yang bernilai seni tinggi ini. Pak Bagus, ya, ada cerita di balik kenapa piring ini tidak bulat seperti ini? Jadi sebenarnya kalau kita bikin produk keramik ya, kalau bulat biasa itu sudah biasa Pak ya. Apalagi warnanya putih, porselin. Pasti kita akan ketemu dengan pesaing kita Cina, kompetitor kita yang paling utama Cina, dan mereka produknya luar biasa murahnya Pak. Jadi kita tidak akan bisa seperti itu. Jadi satu cara kita harus mempunyai suatu inovasi di produk ya. Di produk yang sama, basicnya sama, tapi kita rubah. Kita dirubah desainnya sedikit, sehingga yang tidak memungkinkan kompetitor untuk melakukan secara langsung. Contoh kalau di Cina kan mereka pakai mesin, Pak. Mereka produksi mass production ribuan sekali produksi. Kalau kita kalah di modal Pak, kalah modal karena jadi kita lakukan inovasi di produk. Jadi kita membuat suatu produk itu seperti menggunakan handmade-nya, tangannya. Jadi di sini digunakan dengan lekukan. Jadi di sini ada filosofinya daun Pak, seperti daun. Oh, seperti daun. Daun gitu, ya. Kita ngambil konsep-konsepnya alam, nuansa alam. Jadi ada yang daun, ada yang padi, kemudian ada yang seperti binatang kodok atau kata, kemudian kita ada seperti daun pisang, kita goyang juga ada macam-macam. Jadi ini lebih kepada strategi kita agar kita tetap bisa bertahan di pasar. Kalau kita memiliki produk yang trade standar, mungkin kita tidak akan bisa bertahan, Pak. Ya. Banyak cara untuk menang bersaing. Memang kalau kita bicara tentang keberhasilan sebuah bisnis, orang wirausaha harus seorang wirausaha yang kreatif, inovatif, sehingga nanti berdaya saing global. Dari berbagai macam strategi bersaing, mulai dari create perception, quality product, innovative product, massive distribution, customer engagement, strive salesperson atau competitive price, banyak pilihan strategi. Kita boleh pilih mana yang paling cocok. Dalam kasus Bali Keramik, tadi Pak Bagus mengatakan bahwa kalau bersaing dengan massal produk-produk dari China yang harganya murah, repot ya, karena di sana menggunakan mesin-mesin yang sudah standardized. Karenanya masuk kepada membuat produk yang unik, ya, produk yang kualitasnya bagus, yang sesuatu yang punya konsep yang istimewa. Dari sana muncul sebuah daya saing. Jadi kalau kita mau menang bersaing, kreativitas menjadi hal yang penting, menghasilkan sesuatu yang inovatif, dan mudah-mudahan dari situ kita punya perusahaan yang punya daya saing yang hebat. Masih di program 5 Merah. Nah, Pak Han, mengenai soal produk lokal kualitas global nih Pak, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya nih? Bisa dijelaskan sedikit aja nih Pak. Ya, memang membuat produk meskipun itu hanya untuk pasar lokal atau produk yang biasa ada di sekitar kita lokal, itu perlu kita dorong agar makin kreatif dan punya kualitas global. Artinya gini loh, jangan berupaya, kualitas global itu kalau keramik,
itu bagus banget, sehingga nggak bisa pecah-pecah, dibanting juga nggak apa-apa. Kalau keramiknya nggak pecah-pecah nanti nggak beli lagi kan gitu. Artinya gini loh, kalau kita bicara kualitas global, itu bisa terkait dengan kreativitasnya. Kayak tadi kan keramik-keramik tadi itu saya beruntung untuk saya bisa melihat keramik Indonesia yang kualitasnya bagus, yang idenya, desainnya ya kalah dengan produk-produk keramik dari mancanegara kan gitu. Penggunaan bahan baku juga sesuatu yang kreatif kan gitu, sehingga membuat produknya punya kualitas termasuk daya tahan yang juga bertingkat global kan gitu. Nah, termasuk sekarang kalau kita bicara berdaya saing global itu memenuhi standar-standar produk yang internasional. Nah, ini perlu terus kita kembangkan. Meskipun kita masih bermain di pasar lokal. Loh, kalau nanti begitu harganya jadi mahal dong. Seringkali kan kita seperti itu. Mana mampu, kan saya cuma jualan untuk tetangga-tetangga saya. Oh, jangan lupa, kan ada rupa, ada harga kan gitu. Kalau kualitas kita bagus, harga jual kita juga bisa lebih baik. Jangan lupa di bisnis itu kan kita ini tujuannya adalah mencari keuntungan. Nah, kalau kualitasnya bagus, harga jual bisa lebih mahal, keuntungannya bisa lebih tinggi kan gitu. Nah, ini yang terus kita perlu dorong. Iya, terima kasih Pak Han ya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan program 5 Merah Interaktif. Nah, Anda bisa bertanya sekarang juga dan melalui SMS di 0815 111 23450. Sekali lagi, Anda bisa bertanya melalui SMS di 0815 111 23450, atau Anda bisa langsung email kami di interaktif@5merah.com. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di 5 Merah.